Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar rajulun makan khasyatillah hatta yurda al-labana darab wa la yajtami'u ala 'abdin ghubar fi sabilillah wa dukhan jahannam rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma shalli wa sallim وبارك عليه وعلى آله عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه. وعن أبي أمامة سليم بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله اللهم صل عليه إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال آت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانة أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا والله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم. وعن أبي سعيد بن الخدري سامة بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث منكم رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم. وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وما له بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله اللهم صل عليه وقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia anugerahnya, sehatul afiat, taufik dan hidayah, nikmat Islam dan iman menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita jalankan di dalam ibadah, di dalam tilawah, di dalam taatillah, di dalam zikrullah, di dalam salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadisnya kita Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi di dalam bab Fadlul Jihad hadis yang ke-19 dan ke atas sampai 70 hadis. Babul Jihad saja kurang lebih 70 hadis. Di dalam kitab-kitab yang lain sampai 40 Imam Nawawi mengutip dari hadis ke hadis, dari riwayat ke riwayat sampai kurang lebih 70 hadis di dalam bab jihad. Masyaallah. Saking pentingnya kata Rasulullah SAW, sanamul Islam al-jihad. Punggungnya Islam, puncaknya Islam adalah jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Tentunya bukan dengan pedang saja, bukan dengan darah daging, tetapi dengan berjihad ta'lim, berjihad menuntut ilmu dan jihad nafas, jihad melawan hawa nafsu. Bagi saudara-saudara kita yang di Palestina, di negeri-negeri Islam yang tertindas dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musuh Islam, mereka berjihad fisabilillah. Kita dukung doa, kita bantu segala perjuangannya dengan doa saja nggak bisa lebih dari itu. Maka pahala-pahalanya
kita bacakan di sini sudah sampai ke hadis 18 sampai ke hadis Abi Abbas Abdurrahman bin Jabal. Sahabat Rasulullah SAW namanya Zaid bin Jutham Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW mengucapkan fadilahnya jihad marran gadama 'abdin fi sabilillah fatamasahna, tidaklah berdebu dua kaki seseorang jalan di gurun pasir, sebagian menunggang kuda, sebagian menunggang unta, tapi kebanyakan prajurit kopral jalan semua. Kesian zaman Rasulullah hanya jalan karena berperangnya berhadapan satu dengan dua. Tidak seseorang berjalan kakinya di dalam jihad bismillah sampai berdebu kakinya, dan kakinya berdebu dengan semua diinjak, ya, polarnya, batunya, begitu juga debunya, gurun pasir. Kaki itu nggak bakal dibakar api neraka. Masya Allah. Kalau disebut kaki, artinya semua badan nggak dibakar, nggak dibakar api neraka. Fatamasahna, tidaklah akan dibakar oleh api neraka daripada kaki yang berjalan, melangkah, menginjak di dalam peperangan fisabilillah dengan berdebu. Hadis yang lain itu baru kaki, begitu juga mata, katanya berjuang. Kok mata berjuang? Dia menjadi sekurit, siang malam lihat kanan, lihat kiri sampai di begadang dan tidak tidur. Matanya ini hingga dibakar oleh api neraka. Kalau matanya disebut, artinya semua badannya disebut. Kalau kakinya disebut, artinya semua badan. Nggak mungkin kaki saja yang dibakar, tapi semua. Begitu juga mata yang berlinang dengan air mata karena takut menyesali dosa-dosanya dari azab Allah, berlinang air mata. Tetesan air mata itu pipi-pipinya nggak dibakar api neraka. Artinya bukan saja mata dan pipi, tapi semua badannya nggak dibakar oleh api neraka. Begitu Rasulullah SAW menyebut yang sedikit, yang kecil, dzikrul ba'd anil kull. Dia menyebut sebagian, tapi untuk semua badan yang dibakar api neraka, baik mata, baik kaki, baik tangan, dan sebutan yang lain yang tidak dibakar api neraka berarti semua badannya yang dibakar api neraka. Karena apa? Karena dia pernah disediakan, karena dia mendapatkan mati syahid. Orang yang mati syahid kan nggak bakar, nggak dimakan ulet, nggak dimakan rayap, apalagi api neraka. Rayap aja nggak makan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke-20 sekarang. Sudah sampai ke 1304 hadis. Di dalamnya ada 3000 hadis dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Sakhar julukannya yang dikenal adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Ini dia. La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-dara'. Tidak akan masuk ke api neraka, tidak bakal dibakar di api neraka seseorang menangis, berlinang air mata, takut dari Allah, dia menyesali, mengakui dosanya di tengah malam. Di dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seseorang di tengah malam gak ada yang tahu, sunyi, sepi, menangis, berlinang air mata. Ini orang nanti akan diteduhi di dalam tahta dhilli 'arsyih yaumil qiyamah, di bawah teduhan 'arsyur rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam bab jihad sama. Tidak akan masuk ke neraka seseorang nangis karena takut kepada Allah. Hatta ya'ud al-laban fi ad-dara'. Enggak mungkin dia masuk ke api neraka. Dimisalkan apa yang enggak mungkin? Susu balik lagi enggak ke tetek? Enggak mungkin. Kalau susu udah keluar dari teteknya sapi atau unta atau kambing bisa masuk lagi ya? Enggak bakal bisa. Artinya dia enggak bakal masuk neraka. Masya Allah.
dia udah masuk surga. Sama hadis-hadis yang lain, seseorang kalau masuk ke neraka bisa keluar, bisa keluar dengan syafaat mungkin habis masa azabnya. Tapi kalau masuk surga nggak ada yang keluar. Alhamdulillah. Kalau udah masuk surga nggak ada yang keluar dari surga. Alhamdulillah, itu nikmat buat kita umat Nabi Muhammad. Betul, diperiksa dulu dosa-dosa, sayyiat, hasanat, amal soleh dan lain-lain. Ada azab, silahkan diazab. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun keluar. Tapi kalau dia sudah bebas masuk ke dalam surga, nggak dikeluarin lagi. Alhamdulillah. Begitu maksudnya, nggak bakal bisa susu kalau sudah keluar dari tetes. Jadi seseorang nggak bakal bisa dia masuk ke neraka kalau dia sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan oleh Nabi nggak masuk neraka. Wala yajtami ala 'abdil ghubar fi sabilillah. Tidaklah berkumpul di badannya, di kakinya, di mukanya, di rambutnya apa? Ghubar fi sabilillah. Ghubar, debu fi sabilillah. Karena negeri Arab semuanya debu. Apa namanya? Gurun, pasir, gurun Sahara. Nabi salah satu taktik strategi perangnya, kalau mau perang dia ubah-ubah itu semuanya debu biar pada kegelapan semuanya. Dan boleh kata Nabi, al-harbu khir'ah. Kalau kita udah paling terakhir ambil debu siram kamu guys. Kan di kalau apa? Kelilipan. Al-harbu khir'ah boleh. Perang itu tipu daya. Kalau mereka ada lagi jalan untuk membela diri, nah itu taktik yang setor dia omong debu. Jadi orang kafir kawannya nggak umat Islam banyak sekali, umat Islam banyak budak-budak tahun tak pedangnya banyak, dia rasa banyak. Dan begitu juga yang kena debu, muka, badan, kaki semuanya berdebu. Jami'u ala 'abdil ghubar fi sabilillah wa dukhan jahannam. Enggak bakal kena katanya asap api neraka jahannam. Masya Allah. Karena debu-debu perang fi sabilillah ada di badannya, enggak bakal kena dengan bakaran asap api neraka jahannam. Allah. Ini jaminan-jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengajak betul-betul membangunkan semangat ya, untuk membela saudara-saudaranya. Ya, waktu itu orang-orang yang tertindas Muhajirin kejar sampai di Madinah, sudah hijrah masih terus musuhin, bahkan perangi terus tahun 2 tahun, maka nggak ada kekuatan, nggak ada senjata, nggak banyak orang. Setelah itu Allah berikan kemenangan. Begitu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali 'aina la tamassahu an-nar. Allah 'ainun bakat min khasyatillah wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ini dia juga sama hadisnya dengan yang tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, dia mendengar hadis dari Rasulullah, 2 mata 2 ini gak bakal membakar api neraka. Kita ulang lagi, kalau disebut mata artinya semua badan. Kalau disebut kaki artinya semua badan. Gak mungkin mata doang gak dibakar, ada yang lain dibakar. Ya, artinya semua badan ya. Dengan berkah salah satu anggotanya ikut di dalam perang fisabilillah, dia gak dibakar api neraka. Ya kan, tapi kan security doang. Security melihat kanan, melihat kiri, takut ada yang melunduk, ada yang menusuk, yang ada musuh-musuh, dia jaga security. Main mata doang deh. Kayak orang jaga di istana, dia dari polisi sama siapa. Ya kan? Ada nggak yang begitu? Apalagi di negeri Inggris, nggak boleh bergerak sama sekali. Matanya kayak patung. Nah, itu sebab mata dia menjaga tahrus fisabilillah. Ya. Matanya nggak dibakar api neraka, berarti badannya dong. Nggak mungkin hidup kalau nggak ada badan. Mata itu nggak ada roh, nggak ada jasad, nggak bisa sendirian. Begitu juga yang kedua, ainul bakat min khasyatillah. Seseorang
bangun malam, menangis, mengakui, menyesali dosa-dosanya, meminta ampun, bertobat kepada Allah, berlinang air mata, yang dibakar di temanda. Artinya manusianya juga akan dibakar. Dan bahkan tadi tambahan hadisnya, dia akan ditempatkan di dalam tahta arsyur rahman, di bawah teduhan singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tahunnya diserang. Nah, disitulah air Quraisy menghadang. Tiba-tiba Rasulullah mempunyai strategis, mendengar berita bahwa mereka membawa harta, membawa barang perang, alat-alat perang untuk mempersiapkan perang yang akan datang. Nah, di sini kita apa namanya? Kita kesempatan, kita hadang di jalanan, dapat semuanya. Dia nggak tahu, tadi belum mau perang, baru mau siapin senjata, bawa senjata ke Madinah, bawa kuda-kuda ke Madinah, bawa terus kalau kita hadang di jalanan. Dia nggak lihat perang, tapi dia mau isi barang semuanya ke Madinah untuk persiapan perang. Nah, di situ dapat banyak alat-alat. Ya, jadi kuat di sini. Siapa yang mempersiapkan alat-alat untuk peperangan, untuk seorang prajurit yang nggak punya unta, nggak punya kuda, nggak punya ini, di Bekasi nih buat dia perang. Masya Allah. Si orang yang nggak perang itu, orang yang kaya itu dapat pahala perang. Masya Allah. Dapat pahala seolah-olah dia perang bisa dibilang karena dia modal. Tentunya dia sakit kali, dia buntung, tapi dia punya harta, dia punya. Daripada Rasulullah yang cacat dia dikasih. Kalau cacat di dalam rumah nggak boleh, kalau cacat di depan masih boleh. Contohnya di perang Uhud, perang pertama cacat semuanya. Karena kecolongan turun dari jabal rumah, akhirnya kalah perang. Yang cacat, yang luka. Nah, di situ ada 12 orang munafik yang membuat rusak barisan Rasulullah SAW, yang enggak disuruh turun, dia turun karena dia mengharapkan rampasan perang. Akhirnya kalah. Tapi lihat Rasulullah SAW tahu hatinya sahabat-sahabat. Yang 12 orang ini munafik disuruh pulang. Ente pulang. Jangan ikut lagi deh. Ini merusak ini, pelan-pelan ini. Nggak mau orang ini, mau harta. Dia mau harta rampasan perang. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah nggak mau mati. Yang lain luka-luka parah. Kita terus jangan pulang kali. Masya Allah. Begitu. Kalau yang dari rumah yang sakit nggak dikasih perang. Misalnya di rumah buntung dapat, jadi jangan perang. Cukup. Enggak, satu orang Abdullah bin Rawah udah untung. Maaf, matanya satu. Tapi memaksa Rasulullah, aku pengen perang juga. Aku mau mati di fisabilillah. Itu dengan betul-betul dari hatinya dikasih Rasulullah SAW. Ya, kalau dari hati. Kalau enggak, Rasulullah nggak mau kasih. Orang-orang yang kecil, anak-anak kecil, orang-orang tua, orang-orang yang cacat, enggak. Apalagi perempuan. Ya. Allah SWT memimpin strategis peperangan, jago yang di dalam peperangan, mengatur, memilih panglima, dia mengangkat panglima Nabi Muhammad SAW. Segala-galanya ada di dalam jiwa Nabi kita Muhammad. Man khalafa ghaziyan, siapa mengurus keluarga orang-orang yang perang. Subhanallah. Kan ditinggalin anaknya, ditinggalin istrinya, dimodalin, dikasih makan tiap hari, dikasih makanan, dikasih kebutuhannya, sembakonya, berasnya kalau kita. Yang perang lakinya, yang di rumah dikasih oleh Rasulullah SAW. Dianjurin siapa yang bisa nanggung satu rumah, dua rumah, kasih bahan makanan pokok selama seminggu, selama sebulan, kali-kali lebih ditanggung. Nah, yang nanggung makanan kebutuhan keluarga orang yang perang sama pahalanya juga perang juga. Karena dia nanggung satu orang. Allahumma shalli wa sallim. Dia nanggung hajatnya, sebagian kebutuhannya, maka dia dapat pahala perang. Padahal dia nggak ikut perang. Begitu daripada pahala-pahala yang menolong saudaranya, mana'ana mu'minan ala amalin falil mu'ini alaihi mithlu ajril 'amil. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Barang siapa menolong seorang mukmin di amalnya sesuatu dia amalin, ya,
maka dia akan mendapat pahala orang yang mengamal, pahala yang berangkat. Karena dia tolong keluarganya, anak istrinya dijaga, dikasih makanan dan kebutuhan hajatnya dan lain-lainnya, maka dia dapat pahala. Itu hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Abdul Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Abu Umamah namanya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqat dhillu fustaratin fi sabilillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang paling mulia sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada pedang. Pedang mengkilap kalau pedang. Kan? Di dalam perang fisabilillah dia berikan alat-alat pedang. Pedang dibagi, bikin pedang. Siapa yang suka bikin pedang? Sahabat-sahabat Rasulullah dia bisa bikinnya, dikasih sahabat-sahabat satu. Itu kan kata Rasulullah SAW, jadikanlah rezekiku di kebergelapan pedang. Kata Rasulullah, rezekinya pedang nih kalau diikat mengkelelek kalau mengkelelek tuh, bisa menakutkan musuh tuh, musuh takut dan bahaya tuh orang-orang ahli-ahli main pedang, anggar kalau gitu. Nah di situ rezekinya Rasulullah. Artinya kalau menang mendapatkan rampasan perang dan rampasan perang jadi halal. Wa manihatu khadimin fi sabilillah. Kalau orang punya budak banyak, diambil budak satu yang paling bagus dikirim buat perang fisabilillah. Majikannya nggak perang, yang perang siapa? Dia punya budak 5, satu diambil kirim perang fisabilillah. Budak harus taat kepada majikannya karena dia yang dibeli, karena juga muslim dia juga si budak tersebut. Bahkan yang paling bagus, jangan yang lemah, jangan yang tua, jangan yang kecil. Yang ambil yang betul-betul si budak itu yang mau perang fisabilillah, maka si majikannya dapat pahala. So, karena dia ngirim. Au barukatu fahlin. Begitu juga unta, daripada unta dia kasih, itu semuanya juga dapat. Dikirim unta yang sudah bisa berjalan membawa barang-barang atau ditunggangi, maka untuk perang fisabilillah, maka yang memberikan juga dapat pahala jihad fisabilillah, semuanya dapat. Masya Allah, gitu. Ya. Jadi menolong dengan alat-alat, baik itu tadi pedang atau panah. Panah itu saat Ibn Abi Waqqas membuat panah gabung, dan panah itu diajarin, kata Rasulullah, Sa'dan, belajar sama Sa'ad tentang membidik panah, dan dia banyak membuat panah dan memberikan di dalam perang fisabilillah dengan alat panah tersebut. Begitu juga tadi sahabat yang memberikan pedang-pedang khusus bagian pedang, yang satu lagi umpak. Masya Allah, itu alat-alat penting di dalam peperangan. 3 itu ya udah paling intinya di dalam perang zaman tersebut. Nah, zaman sekarang mereka udah AMPV, udah kapal jet dan nuklir dan segala-galanya. Dahulu masih satu kapal satu. Ya. Ombak kalau lagi naik unta atau naik kuda atau dari jauh kemana, udah 3. Ya. Maka yang mana memberikan kepada orang lain, dia berikan sesuatu alat untuk perang, baik manusia tadi, yaitu budak-budak diberikan untuk perang fisabilillah, maka walaupun katanya bukan untuk perang, untuk membantu saja, biar si budak ini, ayo ente ikut perang, kasih satu orang budak ini untuk membantu-bantuin alat-alat, untuk membantu makan dan lain-lainnya, maka dapat pahala dia berperang fisabilillah. Allahumma shalli wa sallim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisul hasanun sahih. Hadis ke-24 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini ada seorang anak muda dari Bani Aslam. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini uridul ghazw.
Ya Rasulullah, aku pengen ikut perang, ikut jihad. Wahai Sa'id, aku nggak punya apaan. Ya Allah, nggak punya alat, nggak punya kuda, nggak punya onta, nggak punya persiapan, tapi mau ikut perang. Kata Rasulullah, dikira sama Rasulullah, ente pergi ke rumah siapa disebutkan namanya? Ini orang Bani Aslam namanya Afsa bin Harithah. Engkau pergi katanya ke rumah Zura'ah. Zura'ah sakit, tadinya dia mau perang, udah siap unta dan senjata dan kawanannya. Dia bilang, aku nggak bisa, Rasulullah sakit. Rasulullah nggak boleh jalan perang. Tapi diganti nama Aslam bin Afsa. Engkau ke sana katanya, ambil tuh alat-alat perangnya dan kudanya atau untanya, engkau ambil ke sana. Masya Allah. Silang. Yang itu sakit, nggak bisa pergi, yang dilarang oleh Rasulullah. Dia punya uzur sakit, nggak boleh perang, orang sakit. Tapi alat-alatnya dikasih si Aslam ini, Afsa bin Harithah. Pergi, engkau ambil ke sana, bilang dari aku. Maka aku pergi ke sana, aku bersalam ke rumahnya, aku katakan aku diutus oleh Rasulullah, dan kau katanya ada alat-alat perang dan unta dan lain-lainnya yang untuk perang, kau katanya sakit. Maka dipanggil ini, hai istriku, kasih semuanya peralatan perang buat dia. Masya Allah. Bukan istrinya, bukan dianya pahala, istrinya dapat pahala. Masya Allah, istrinya dapat. Walau tahbisi anhu syai'an, jangan dikurangin, semuanya komplit. Dari alat-alat perang, dari misalnya kelanannya, semuanya komplit, jangan dikurangin. Wallahi la tahbisu minhu syai'an fa yubaraki laki fihi. Engkau katanya jangan kurangin semuanya, alat-alat perang dan kuda atau untanya, semua isinya kasih sama si Aslam bin Afsah, supaya dia ikut perang. Engkau mendapatkan berkah wahai istriku. Masya Allah, dapat berkah. Karena dia sakit tadi, nggak bisa mempersiapkan alat-alat. Si perempuan itu membantu suami, diambil alat-alat perang, dikasih kepada anak muda tersebut. Engkau dapat berkah, dapat pahala dari mempersiapkan, memudahkan, ya, daripada alat-alat si suami tersebut dikasih untuk orang lain. Ya. Tapi istri-istri sahabat ini nggak, dia kali udah nggak usah alat-alat, mobilnya mobil kita aja deh. Kan kita begitu, pinjam mobilnya nggak jadi ya, susah kan? Begitu dikasih semuanya, jangan kau kurangi semuanya, alat-alat barang-barang untuk perang, kasih dia semuanya, jangan kau kurangi. Semoga kau mendapatkan berkah wahai istri. Masya Allah, artinya dapat pahala, dapat ujur. Ini hadis sahih di dalam riwayat Imam Muslim. Hadis ke-25 dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Bani Lahyan. Ini dia. Setiap satu rumah Rasulullah masukin panggilan jihad misalnya. Ada anak muda, ada bapak, 2 orang. Dia punya bapak, dia punya anak muda, sehat, umur tidak lanjut, wajib perang. Salah satu, ya imam bapak, ya imam anak ikut. Masya Allah, Nabi kita, ya. Bahkan di salah satu sahabat bilang, kita semua mau ikut ya Rasulullah. Semua mau ikut. Itu Bani Rifah, ya. Bani Salamah didoain sama Rasulullah. Kenapa? Bapaknya ikut, anaknya ikut, bahkan anak-anaknya 3, bahkan meninggal. Si perempuannya Hansah bilang nggak apa-apa, biar anakku meninggal semua, jangan Rasulullah yang meninggal. Allahumma shalli wa sallim. Rasulullah hanya ngebatasin satu, niat ba'id min kulli rajulain ahaduhuma. Kalau di rumah ada 2 orang laki, salah satunya aja ikut perang. Allahumma shalli wa sallim. Tapi pahalanya buat 2. Ya salah. Bapaknya sama anaknya. Siapa yang mau ikut nih? Salah satu, nggak boleh 2-2. Rasulullah nggak maksa. Tapi pahalanya nanti dapat berdua. Allahumma shalli wa sallim. Pahalanya berdua. Karena yang satu merelakan yang satu, yang satu merelakan yang satu. Subhanallah. Begitu Nabi kita mengasih pahala-pahala untuk dua-duanya, nggak usah ikut, tapi hanya satu. Tapi pahalanya kalian berdua salah separuh. Yang
satu jihad, yang satu ngasih. Mungkin bapak mau ngasih anaknya tega, biar anaknya, jangan pak, aneh aja pak, anak muda, tapi gitu. Nah semuanya itu akhirnya dapat pahalanya separuh semua, separuh. Lihat surat bin kulli rajulain rajulun, riwayat yang keduanya, riwayat Imam Muslim. Keluar dari satu rumah 2 orang, satu saja laki-laki. Yang duduk dapat pahala setengah. Ya salah. Dia pulangnya berangkat dia nggak dapat pahala, dapat pahala. Ayyukum khalafa al-kharija fi ahli wa mali. Yang satu menjaga keluarganya, makanan dan rumah tangganya dijaga, istrinya, ibunya, adiknya dijaga dengan bagus. Kana lahu mithlu nisfa ajril kharij. Maka dia dapat setengah pahala yang keluar. Kan tadi 2 orang di rumah, sama istri sama anak perempuan di sana. Perempuan nggak perang, istri nggak perang, anak perempuan nggak perang. Laki kedua, salah satu. Yang satu jagain rumah kan, jagain siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nasr. Waktu perang nggak dikasih sama Rasulullah. Ya Ali, ente jangan perang. Jagain Fatimah, lagi kurang sehat. Jagain anak-anak kecil, jagain istri-istriku di rumah. Oh Sayyidina Ali, nggak mau ya Rasulullah, aku mau perang, aku masa laki-laki jagain perempuan, nggak mau Rasulullah. Saya enggak ya Ali, engkau seperti Musa dan Harun, seperti aku dengan kau. Mau nggak baik? Jabatanmu seperti Nabi Allah Musa dan Harun. Maka saya angkat tangan. Padahal dia panggil perang, tapi disuruh Rasulullah menjaga untuk keluarga, anak istri, rumah tangga. Takut-takut ada musuh dari belakang, ya, menyerang ke rumah tangga dari keluarga perempuan, tapi bersiap ada penjaganya. Imam Ali radhiyallahu anhu, pahalanya setengah daripada Rasulullah SAW perang, dia dapat pahala setengah dari karena dia menjaga keluarganya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 1 menit lagi. Satu hadis lagi dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun muganna'un bil